The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Super Sunday Online Service FJF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di FJF Pekanbaru. Wah, nggak kerasa ya Blas, kita sudah masuki bulan Agustus. Iya, dan selama bulan Agustus ini kita masih akan melakukan ibadah secara online. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Bersama saya Blesa Johana Dan saya Keja Gebi, inilah FJF News minggu ini. Kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mengikuti kelas INSEF yang akan diadakan pada hari Selasa 4 Agustus pukul 7:30 malam. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kabar baik buat kita semua, karena FJF Conference akan diadakan pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2020. Kami mengundang L0 sampai L3 dan juga untuk jemaat umum untuk mendaftarkan diri di link sebagai berikut atau menghubungi Sekretariat FJF Pekanbaru. Mari kita sama-sama mendapatkan berkat Tuhan dengan pembicara-pembicara yang luar biasa dengan biaya Rp200.000. Mendukung operasional Gereja FJF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui Bank Mandiri dengan nomor sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala dalam memberikan persembahan melalui rekening Bank Mandiri, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya kepada IT leader masing-masing atau langsung ke Sekretariat FJF Pekanbaru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan, baik melalui rekening maupun melalui iCar Reader masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Diakonia masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya percaya bantuan sekecil apapun dapat membantu saudara-saudara kita. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Sekretariat FJF Pekanbaru. Demikianlah FJF News minggu ini, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah yang akan dilayani oleh FJF Praise Pekanbaru. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan namanya, serta menerima perjamuan kudus. Enjoy the service and God bless you. Kuat dan penuh kemuliaan.
derajat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kau memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena penyertaan tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk darah Tuhan yang memulihkan setiap kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mau katakan kepada jiwa kami, mari Tuhan bersama-sama kita katakan. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada
kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Sebab hati kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Oleh karena darah-Mu tercurah Tuhan untuk menebus kami semua. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown You now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown You now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown You now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank You, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap berada di dalam Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari bersama-sama dengan iman kita deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God
make disciples. Saudara, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami sangat perlu firman-Mu Tuhan. Sebab itu berfirmanlah kepada kami semua lewat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Bila setiap firman Allah yang kami dengar, kami menyimpan di dalam hati kami. Dan kami juga melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Paulus berkata, demikianlah firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, Paulus menasihatkan jemaat di Roma pada saat itu. Dan hari ini juga datang kepada kita nasihat firman Tuhan ini, yaitu untuk kita mempersembahkan tubuh kita. Karena apa? Karena kemurahan daripada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara. Karena apa? Nah, di dalam pasal 11 sebelumnya Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang bercerita ya tentang pemilihan Tuhan atas Israel. Dan Israel pada saat itu menolak keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena mereka menolak, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang seharusnya Bapak Ibu Saudara kita tidak menerima keselamatan itu. Oleh karena apa? Kita juga adalah orang-orang berdosa, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan ya, oleh karena inisiatif daripada Tuhan, keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita diibaratkan seperti ranting yang dicangkokkan di pohon zaitun yang sejati. Dan pada saat kita semua dicangkokkan, Paulus berkata, itu adalah kemurahan yang daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi itu semata-mata oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Tuhan yang memilih kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dia berkata, oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu besar, dia berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada saat kita meresponi anugerah Allah, meresponi kemurahan Tuhan, meresponi pemilihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengenal keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kita meresponi kemurahan Tuhan, yaitu dengan melakukan ibadah. Saudara-saudara, konsep ibadah yang Paulus ajarkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ini sangatlah berbeda. Konsep ibadah yang diajarkan Paulus sangat jauh daripada yang bersifat secara eksternal saja. Seperti menunjukkan kemewahan, keindahan, dan kemegahan suatu gedung ibadah, serta segala fasilitas yang mendukungnya. Ibadah yang sejati yang dimaksudkan Paulus bukanlah suatu konsep ibadah dengan memakai liturgi yang membutuhkan seorang pemimpin, mulai dari awal ibadah sampai dengan akhir ibadah, bangkit berdiri, duduk, bernyanyi, dengar khotbah, kolekte atau memberikan persembahan sebagian daripada keuangan kita, sampai dengan doa penutup. Konsep ibadah yang Paulus ajarkan tidak demikian. Memang kita perlu melakukan semuanya itu. Saudara dan saya juga perlu berkoinonia, baik dalam bersekutu dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang sedikit.
dalam pertemuan-pertemuan tersebut perlu adanya pengaturan. Itulah yang kita sebut liturgi ibadah. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak mendatangkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Karena ibadah yang sejati di hadapan Tuhan adalah dengan mempersembahkan tubuh saudara dan saya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, seorang Paulus sebelum dia mengenal tentang kemurahan daripada Tuhan, dia pernah hidup beragama tetapi dia tidak bertuhan. Dia seperti membela agamanya dia, tetapi dia tidak tahu siapa yang dia bela. Sehingga pada suatu saat dia bertemu dengan Yesus, sehingga dia mengenal kemurahan daripada Tuhan. Ketika dia tidak mengenal kemurahan daripada Tuhan, dia pernah bergumul di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya. Dia berkata dalam Roma 7 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, kata Paulus. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, kata Paulus, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi ayat yang ke-25 dia berkata, syukur kepada Allah dengan tanda seru, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dia bergumul di dalam tubuhnya. Oleh karena apa? Dia ingin melakukan yang baik, tetapi dosa yang ada di dalam tubuhnya ini memimpin dia, sehingga dia berkata, aku ini adalah manusia celaka. Dia bergumul setiap hari dan akhirnya pergumulan itu dijawab. Jawabannya adalah ketika dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Paulus bergumul dengan tubuhnya yang dikuasai daging dan dosa, tetapi Tuhan Yesus sanggup melepaskannya. Sebab itu dia berkata di dalam Roma pasal yang ke-8, ketika seseorang yang sudah mengenal keselamatan, kemurahan yang daripada Tuhan, dia berkata, baiklah hidupnya itu dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita mempersembahkan tubuh kita. Untuk apa? Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, itu tandanya tubuh kita bukanlah milik kita lagi. Dan pada saat kita mempersembahkan tubuh kita memohon bahwa Roh Kudus, Roh Allah, seperti pergumulan Paulus dan akhirnya dia menemukan tentang Yesus. Dan pada saat dia hidup di dalam Yesus, tubuhnya itu, hidupnya itu dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, 2 hari yang kemarin, saudara, 2 hari yang lalu saya bersama dengan anak saya dan juga istri saya main sepeda di salah satu kompleks di dekat sini, saudara. Kami berempat main sepeda dan saya itu berkata kepada anak saya harus di depan dan dia itu di belakang. Dan saya bilang berkali-kali, terus saya memimpin mereka tetap di jalur sebelah kiri. Karena jalur kanan itu nanti ada mobil lewat atau ada motor lewat.
Ketika saya lagi goes sepeda saya sampai saya nengok ke belakang, anak saya yang nomor 2, Yohanes, kadang dia ke kanan, saya kasih peringatan, saya pimpin, jangan ke kanan, harus ke kiri. Pada saat di persimpangan saya bilang, di depan ada persimpangan 4, stop dulu, lihat kanan kiri dulu, pastikan tidak ada mobil atau motor yang akan melintas, maka kita boleh lewat. Terkadang anak saya mendahului saya, tapi saya bilang tetap di belakang karena saya yang memimpin. Saudara, demikian juga pada saat kita membiarkan tubuh kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah itu ada di depan kita. Kita diperingatkan untuk jangan menyimpang dari setiap jalan-jalannya Tuhan. Pada saat kita mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, Roh Kudus itu bisa memimpin kita. Makanya Paulus berkata betapa pentingnya seseorang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuhnya itu dipimpin oleh Roh Allah. Kita semua butuh Roh Allah, saudara. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kedagingan kita itu memimpin kita di jalan yang bentrok dengan kehendak Allah. Tetapi Paulus juga mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita, tubuh kita, kita persembahkan kepada Tuhan dan Tuhan memimpin kehidupan kita. Saya teringat pada saat saya juga pernah memakai GPS, Bapak Ibu Saudara. GPS juga memimpin kita ke tempat di mana kita mau tuju. Pada saat kita salah jalan, GPS tersebut akan mengeluarkan suara wrong way, salah jalan. Turn around, kamu harus balik ke jalan yang ditunjukkan. Jalan kamu itu salah. Nah, kita betapa percaya dengan GPS. Pada saat peringatan itu salah jalan kita harus memutar. Karena kita percaya pimpinan daripada GPS. Saya percaya bahwa pada saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, kita perlu setiap hari membaca firman Allah. Karena firman Allah itu sebagai GPS dalam kehidupan kita. Sebagai penunjuk sampai kita ke tempat tujuan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab itu dia berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, firman Tuhan berkata, tubuh tanpa roh adalah mati. Paulus mengatakan, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dengan kata lain, saat ini ketika roh kita masih menempel di dalam tubuh kita, ketika roh kita masih dibungkus dengan tubuh jasmani ini, kita masih sehat, Paulus katakan persembahkan itu kepada Tuhan. Kapan? Hari ini saudara dan saya masih bernapas, masih bisa melayani Tuhan. Paulus katakan persembahkan itu di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa pada saat seseorang ditebus oleh darah Yesus, ya, semuanya dikuduskan, semuanya disucikan, saudara. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, yaitu yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Roh kita disucikan, roh kita diampuni, kita diberikan kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, jiwa kita juga dipulihkan. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa arti tubuh? Tubuh adalah keseluruhan daripada anggota kita. Di ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Firman Tuhan berkata, karena saudara dan saya sudah lunas dibayar di atas Kalvari, yang sebentar kita akan memperingati tentang kemurahan Tuhan yang telah mati bagi kita. Karena itu Paulus menuliskan kepada kita semua, menasihatkan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita akan belajar poin yang kedua, di mana kita meresponi kemurahan Tuhan. Orang yang meresponi kemurahan Tuhan yang kedua adalah dia pasti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ayat yang kedua kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna atau dan yang lengkap, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, orang yang meresponi kemurahan Tuhan pasti di dalam pikiran dan hatinya adalah dia berpikir bagaimana sehari-hari hidupnya itu berkenan kepada kehendak Allah. Dia memikirkan apa yang baik, senantiasa dia berpikir tentang apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna di hadapan Allah. Saudara, jangan serupa dengan dunia. Kata dunia biasanya dipakai untuk sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saya kasih contoh dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, saudara. Jadi apa yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yohanes mengatakan, saudara, bahwa apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Saat ini adalah zaman orang mengaktualisasikan diri di dalam media-media sosial. Saudara lihat di dalam media sosial itu kebanyakan hanya seputar keinginan daging, hanya seputar keinginan mata dan keangkuhan hidup, memamerkan semua kemewahan yang mereka punya. Tetapi semuanya itu adalah sia-sia. Makanya Yohanes juga berkata kepada kita hari ini, jangan kita mengasihi dunia. Dan dunia ini salah satunya adalah keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19-20 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pencah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Tadi yang barusan saya bacakan adalah karakter daripada dunia ini. Ketika seseorang di dalam dunia ini, orang yang tidak mengenal Yesus melakukan percabulan, dikatakan kamu jangan serupa. Jangan lakukan kecemaran, jangan hidup di dalam hawa nafsu, jangan melakukan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Jangan seperti itu. Paulus menginginkan kepada kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Sebab itu kamu harus berubah dengan pembaharuan budimu. Saudara, kata berubah di situ dipakai kata metamorfo, yang kita biasa kenal dan dengar dengan kata metamorfosis, suatu kata kerja. Berarti satu perubahan yang dilakukan itu setiap hari secara kontinu. Metamorfosis yang dimaksudkan bukan perubahan secara jasmani, tetapi metamorfosis yang dimaksudkan Paulus di sini adalah satu perubahan di dalam pikiran saudara dan saya, di dalam perasaan, di dalam kehendak kita semua. Pembaharuan budi adalah perubahan dari dalam diri seseorang yang dikerjakan bukan oleh kita, tetapi oleh Roh Kudus. Saudara lihat, hanya Roh Kudus yang dapat membuat kita berubah, akal budi kita berubah. Kita nggak bisa ada kuasa untuk mengubahkan itu. Hanya kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang bisa mengubahkan saudara dan saya. Saudara lihat bagaimana seekor ulat berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, pada saatnya dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dari bentuk yang tidak baik,
menjadi satu bentuk yang indah dan enak dipandang mata. Seseorang ketika dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuhnya, dia juga harus yang kedua melakukan kehendak Allah, yaitu apa? Hidupnya harus berubah. Ketika seorang mengenal keselamatan dan hidup di dalam Yesus, hidupnya harus diubah, pikirannya harus berubah. Metamorfosis rohani. Efesus 4 ayat yang ke-21 dan seterusnya, dia berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, yaitu Yesus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada saat orang menerima Yesus, tubuhnya tidak berubah. Tadi poin pertama yang harus diserahkan kepada Tuhan, tetapi harus ada yang berubah, yaitu pikirannya, akal budinya, hatinya yang berubah, yang hanya bisa dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pada saat saudara dan saya berubah dalam pikiran kita, akal budi kita, kita akan lebih mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap hari ketika saudara bangun tidur, pasti harus memikirkan hal yang baik. Pada saat saudara berhadapan dengan orang dan melakukan pekerjaan, yang kita mau adalah kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Saudara, ada hal-hal yang baik, kehendak Allah yang Paulus ajarkan di dalam Roma pasal 12, yaitu hal-hal yang praktis. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-12, saudara dan saya harus membaca keseluruhannya, karena semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Apa sih yang menjadi kehendak Allah yang harus saudara dan saya lakukan sebagai nasihat yang Paulus berikan? Saudara bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Hal-hal praktis itu adalah yang pertama, pergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Jangan pernah berhenti untuk memakainya. Saudara, saya mengerti dan saya tahu bahwa di dalam masa pandemi ini banyak orang bergumul dalam kehidupannya, baik secara keluarga, pekerjaan, dan kehidupan ekonomi daripada saudara-saudara kita. Dan juga ada jemaat IFGF Pekanbaru dan ketiga satelitnya yang bergumul akan hal itu. Mungkin sedang dilanda penderitaan, pencobaan, kesusahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah itu, apa yang kita alami dalam masa-masa ini, tidak pernah membuat kita stop untuk kita memakai karunia yang Tuhan sudah berikan untuk membangun sesama kita. Roma 12 ayat 6 sampai dengan ke-8, Paulus berkata demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Maksudnya Paulus sedang berkata, apapun keadaan kita saat ini, ingat saudara, kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Dan karunia itu harus dijalankan. Karunia itu harus dikerjakan saudara. Karunia itu yang sudah Tuhan berikan itu kita pakai untuk membangun sesama kita. Dia berkata ketika sudah diberikan karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kapan? Hari-hari ini. Jangan pernah berhenti melayani. Pada saat sudah diberikan karunia untuk mengajar, hari-hari ini saudara, sampai Tuhan Yesus datang, jangan pernah berhenti untuk mengajar. Dan jangan pernah kita lalai mempergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jika karunia untuk menasihati,
Baiklah kita menasihati, apalagi saat-saat ini saudara, banyak orang sedang hidup susah. Kita berdoa Tuhan memperlengkapi dengan satu karunia untuk menasihati, sehingga setiap anggota Kristus, jemaat Tuhan itu kaya akan nasihat. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Saya bersyukur di dalam masa yang pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang terus memberi, ya. Bahkan memberi di dalam kekurangan sekalipun, di dalam kesusahan pun dia tetap memberi. Nah, itu Paulus mengatakan, siapa yang memberi, ya, baiklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini hal-hal praktis yang Paulus katakan, bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu saudara ada di dalam seluruh Alkitab. Tetapi kalau kita mempelajari pasal 12 Roma ini, dia berkata bahwa kita harus tetap memakai karunia-karunia untuk membangun sesama kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan yang perlu kita mengerti? Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua adalah saudara dan saya harus hidup di dalam kasih. Ini hal-hal praktis ini dituliskan di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21 saudara. Ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Saudara baca di rumah, saudara renungkan dan lakukan. Itu sangat sederhana. Apa itu hidup di dalam kasih? Dia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ketika saudara melakukan segala sesuatu, ingat, jauhkan yang jahat. Lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Meskipun hari ini saudara dan saya berada di tengah-tengah sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan ini. Yang saudara mungkin khawatir akan masa depan kita, tetapi saudara percayakan hidup kita. Persembahkan tubuh kita dan terus memakai karunia-karunia Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor dan biarlah roh saudara dan saya menyala-nyala dan layani Tuhan. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Apapun saudara hal ini mengalami dan saudara rasakan, Paulus katakan sabar dalam kesesakan. Dan jangan lupa bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ketika saudara melihat saudara kita seiman sedang kesusahan, Paulus katakan bantu dalam kekurangan mereka. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Hal-hal yang baik kita lakukan untuk sesama kita. Dan dia juga berkata hal-hal yang praktis yang lain adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah. Dan jangan mengutuk. Susah gak? Ya bersusah. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kehendak Allah itu, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang yang melakukan kehendak Allah senantiasa maunya hidup damai, gak suka ribut-ribut. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara bertanya seperti apa kehendak Allah, sudah dijabarkan sama Paulus. Dari pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-21. Penuh dengan kehendak Allah. Apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Bagaimana kami belajar untuk meresponi kemurahan daripada Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena kami tahu itu adalah ibadah-Mu yang sejati. Dan juga kami jangan sampai hidup kami serupa dengan dunia ini. Kami rindu berubah. Ubahkan kami ya Roh Kudus, akal budi kami, hati dan pikiran kami. Hanya Engkau yang sanggup. Sehingga pada saat kami berubah, kami bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Hal-hal yang praktis yang sudah Paulus ajarkan, biarlah kami melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan juga mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari bersama-sama dimanapun sudah berada, bersama dengan keluarga di rumah, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan yang 2000 tahun yang lalu Dia menunjukkan kemurahannya kepada kita semua dengan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita di atas Kalvari. Dan di atas Kalvari Dia berkata, sudah selesai. Dosa dan kesalahan saudara dan saya sudah selesai. Dia bayar lunas di atas Kalvari. Hari ini bersama-sama mari kita mengangkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa perjamuan kudus ini bukan sekedar lambang daripada tubuh dan darah-Mu, tapi ini benar-benar adalah tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi kami terpecah-pecah di atas kayu salib, dan darah-Mu yang sudah tertumpah bagi kami sebagai tanda pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan pada saat kami melakukan semua ini, untuk mengingat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Siapa kami ini Tuhan sehingga Engkau memilih kami ya Bapa. Terima kasih buat kemurahan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ini menjadi syukur kami Tuhan, kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dimanapun sudah berada, mari bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga, karena Dialah sebagai Bapa kita yang memberkati kita setiap anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera yang berasal daripada Bapa di sorga, yaitu berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, akan memelihara hati dan pikiran saudara. Dan berkat kasih sayang daripada anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua, sehingga dosa-dosa kita diampuni, disucikan. Dan berkat penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti ibadah online IJF Pekanbaru, dan minggu depan kita tetap akan beribadah secara online di hari dan jam yang sama. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel YouTube FJF Pekanbaru dan follow Instagram dan Facebook FJF Pekanbaru. See you next week and God bless you.